Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal OSNK tahun 2025, jenjang SMA bidang informatika atau komputer. Untuk soal nomor 10, 2 dari 7 telur bebek, Pak Dengklek bermimpi bahwa ia mendapatkan 7 buah telur bebek yang diberi label dari 1 hingga 7. Diketahui bahwa tepat dari 2 dari 7 telur tersebut adalah telur emas. Sayangnya, secara kasat mata, semua telur tersebut terlihat sama di mata Pak Dengklek jika mengabaikan nomor laba telurnya. Oleh karena itu, Pak Dengklek menciptakan sebuah mesin pendeteksi telur emas. Mesin pendeteksi telur emas ini akan bekerja sebagai berikut. Pak Dengklek memasukkan beberapa, boleh satu atau lebih, telur ke dalam mesin untuk dicek. Dua, mesin akan melakukan pengecekan dan akan mengembalikan telur-telur yang dimasukkan tadi kembali ke Pak Dengklek. Tiga, mesin akan melaporkan hasil pengecekan, yakni salah satu di antara dua kemungkinan berikut. Tidak ada telur emas, yang artinya seluruh telur yang dimasukkan oleh Pak Dengklek tidak ada yang merupakan telur emas. Atau telur emas terdeteksi, yang artinya setidaknya satu telur emas yang dimasukkan oleh Pak Dengklek. Nah, ketika mesin melaporkan telur emas terdeteksi, tidak ada informasi tambahan yang dapat diketahui oleh Pak Dengklek, seperti telur yang mana yang merupakan telur emas. Pak Dengklek ingin menemukan kedua telur emas dari 7 telur tersebut. Sebagai contoh, berikut adalah ilustrasinya. Jadi, di sini ada gambar yang diberikan. Ini adalah ilustrasi dari mesin pencari telur emas. Nah, di sini apabila telur 2 dan 3 adalah telur emas, jadi yang nomor 2 dan 3 adalah telur emas. Jika dimasukkan ke dalam alat pendeteksi dengan telur yang lain, itu seperti ini. Misalkan 164 itu tidak ada telur emas. Ya, jadi 2 dan 4 telur emas terdeteksi. Jadi yang 2 ini terdeteksi sebagai telur emas, tapi tidak disebutkan bahwa yang telur emas adalah telur yang nomor 2. Kemudian yang alat yang dimasukkan telur 157 itu tidak ada telur emas. Nah, Pak Dengklek ingin mencari sebuah strategi yang meminimumkan penggunaan mesin pendeteksi telur. Jadi yang kita mau cari adalah berapa kali alat dipakai itu seminimum mungkin. Dengan menggunakan strategi ini, dijamin bahwa Pak Dengklek dapat menemukan secara persis mana dua telur yang merupakan telur emas dengan menggunakan mesin pendeteksi telur emas paling banyak K kali. Berapa nilai dari K? Jadi tuliskan jawaban dalam bentuk angka. Oke, jadi tadi sudah disebutkan bahwa alat ini cuma bisa menuliskan dua hasil. Ya, jadi ada dua saja, yaitu tidak terdeteksi atau terdeteksi. Jadi cuma ada dua kemungkinan. Nah, di sini kita bisa pakai cara kombinasi. Jadi ada 7 telur dengan dua kemungkinan. Jadi di sini kita bisa tulis kombinasi 7 dengan 2. Jadi caranya itu 7 faktorial, 7 dikurang 2 faktorial, sini 2 faktorial. Jadi faktorial itu sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Nah, kalau sudah seperti ini 7 faktorial, ini 7 kurang 2, sisa 5 faktorial, 2 faktorial. Jadi ini bisa kita tulis, sebenarnya begini bisa ya, 7 kali 6 kali 5 faktorial. Ini supaya kita bisa menghemat waktu. 5 faktorial, 2 faktorial itu kan 2 kali 1. Ini bisa kita coret. Habis 6 dibagi 2 sisa 3. 7 kali 3 itu 21.
Jadi di sini ada 21 kombinasi telur yang bisa kita dapatkan atau kita cocokkan antara telur emas dan yang bukan telur emas. Bisa 1 dengan 2 misalkan, 2 dengan 3, atau 1 2, 1 3, 1 4, 1 5. Ya, jadi ada 21 kemungkinan ketika kita mau deteksi dia telur emas atau bukan. Nah, sekarang karena ada 2 kemungkinan, kemudian ini kombinasinya 21, jadi kita mau cari 2 pangkat berapa, itu hasilnya melebihi dari 21. Kalau di sini berarti 5 ya, 2 pangkat 5. Kenapa 2 pangkat 5? Karena 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Nah, kalau pangkat 5 berarti 32, berarti sudah besar dari 21. Artinya ada 5 kali penggunaan alat. 5 kali minimum ya, minimum atau minimal penggunaan alat. Nah, sebenarnya ini sudah jawabannya, tapi kita mau buktikan. Jadi, ketika kita mau menggunakan alat ini, itu kan bisa 1 atau lebih ya. Misalkan kita coba, misalkan ada telur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan telurnya di telur 3 sama 5. Jadi kita bisa tuh, misalkan kita masukkan 2 kali. Telur 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6. Nah, misalkan kita coba masukkan ini pasti tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi. Karena tidak ada telur emas di situ. Ketika ini dimasukkan, maka di sini terdeteksi. Sama ini ya, terdeteksi. Jadi di sini percobaan pertama, kedua, ini ketiga. Nah, kenapa bisa minimum 5? Nanti di sini di percobaan keempat kita masukkan salah satunya ini. Kan ini kan salah satunya. Misalkan kita masukkan 3. Di sini 3, kemudian di sini terdeteksi. Maka yang 4 ini kan otomatis bukan telur emas. Jadi kita tidak usah cari lagi apakah dia telur emas atau bukan. Kemudian ketika kita masukkan 6 di sini, ini pasti tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi. Sehingga yang telur 5 otomatis adalah telur emasnya. Jadi minimal 5 kali percobaan. Kalau 6, 7, 8 boleh ya, bisa lebih. Tapi kita mau cari yang minimalnya. Begitupun sebaliknya, ketika nanti yang dimasukkan di sini salah satunya apakah 5, ketika terdeteksi maka 6 otomatis bukan lagi telur yang emas. Jadi jawaban dari soal ini adalah 5. Oke, kalau ada cara yang lebih mudah, lebih gampang, lebih cepat, boleh di komentar di kolom komentar. Terima kasih.